Selanjutnya kita akan memasuki pada inti acara, materi oleh Ustadz Haris Sanusi. Untuk Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alim. Saya sampaikan salam penghormatan Islam di antara kita semua, salam penghormatan disampaikan oleh kaum muslimin, salam penghormatan disampaikan oleh para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dan keluarga besar kita, anak cucu kita, semuanya dimudahkan, dirahmati untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Waalaikum jami'an bidat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah di Bremen sana sedang mulai musim dingin. Alhamdulillah wa syukurillah di Jakarta sudah mulai musim hujan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan musim, menciptakan zaman, menciptakan waktu. Dan kita adalah orang-orang yang bersyukur atas semua ketetapan Allah dan beradaptasi dengan kondisi apapun terhadap apa-apa yang Allah takdirkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. 6 bulan lagi insya Allah kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Rabiul Akhir, di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, sehingga sampai di bulan suci Ramadan. Dan demikianlah kerinduan para tabi'in, para alim ulama ketika mereka sampai di bulan Rabiul Awal. Satu sisi mereka mengingat-ingat, tentunya lebih mengingat-ingat dengan hadirnya Rasulullah SAW yang dilahirkan ke dunia ini dengan membawa risalah kebaikan untuk seluruh umat manusia, dan pada yang sama para tabi'in itu juga merindukan kemuliaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin untuk mengisi kebaikan di bulan suci Ramadan dengan persiapan yang matang insya Allah. Bang Dedi dan juga sahabat kaum muslimin di Bremen, komunitas Muslim Indonesia di Bremen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bulan yang lalu membahas kitab Al-Hikam Syahidna Al-Qailah pada pasal yang kedua ya. Yang pasal yang kedua saya coba hadirkan dulu ya. Terkait ada dua golongan manusia ya, iradatu tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatin khafiyah wa iradatu kal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himatul aliyah. Jadi ada orang yang keinginan kamu untuk bertajrid padahal Allah meletakkan kamu ada satu proses ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bagian dari syahwat yang tersamar. Sedangkan keinginan kamu untuk berasbab, melakukan sebab-sebab, padahal Allah meletakkan kamu dalam suasana tajrid, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti turun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Kita bahas bahwa semua sebab akibat sumbernya dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita mulai dari pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur, dan itu adalah sebab akibat yang Allah takdirkan bahwa hadirnya manusia harus melalui pertemuan itu, lalu bergabung menjadi zigot, lalu membelah diri jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, sampai Masya Allah
miliaran, boleh jadi triliunan sel yang ada dalam tubuh kita. Sampai akhirnya terbentuk organ, terbentuk syaraf, dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari al-asbab yang kita kenal dengan sunnatullah, hukmul kaun. Ilmu biologi, ilmu fisika, dan segenap ilmu pengetahuan yang kita ketahui saat ini adalah menunjukkan bahwa Allah memberikan pengaturan yang sempurna terhadap setiap makhluk ciptaannya. Nah, ini yang mesti kita ingat, bahwa kita belajar, kita bekerja, kita memelihara kehidupan dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Dan sesungguhnya semua desain penciptaan yang sempurna, detail, ada dalam kerangka sebab akibat. Berikutnya, di satu sisi, orang yang bertajrid memahami bahwa selain dari hukum sebab akibat, takdir yang Allah ciptakan, juga Allah memiliki keputusan-keputusan, memiliki kemauan-kemauan, memiliki kehendak-kehendak mutlak terhadap setiap penciptaannya, termasuk diri kita. Dan karenanya orang yang memahami bahwa semuanya adalah genggaman Allah Subhanahu wa taala, ia memilih untuk setiap hari, setiap saat dalam kondisi pasrah. Dalam kondisi menyerah. Ada orang yang terkena COVID-19, vaksinnya belum ketemu. Setiap orang melakukan ikhtiar supaya dia bisa meningkatkan imunnya. Ada yang dengan madu, ada yang dengan habatus sauda, ada dengan suplemen probiotik, ada yang berolahraga, ada yang memanaskan diri dengan sinar matahari. Begitu macam upaya orang supaya bisa segera sembuh dari hal yang positif terhadap virus corona ini. Ada yang sembuh, ada yang meninggal, dan pada saat yang sama manusia tidak mengetahui, tidak pernah juga melihat apa itu virus corona itu yang menimpa, yang ada dalam tubuhnya. Yang bisa ia lakukan pada akhirnya adalah pasrah. Setelah menyempurnakan sebab akibat, menyempurnakan upaya, menyempurnakan usaha, berikutnya adalah pasrah, taslim terhadap ketetapan, kemauan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi kita bersyukur dengan upaya-upaya yang terbaik, pada saat yang sama hati kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mahasiswa, dia belajar siang malam untuk menuntaskan perkuliahannya, dan ketika ada ujian dia deg-degan, besok gimana ujian, bisakah menyelesaikan soalnya. Yang jelas dia sudah menyempurnakan ikhtiar. Orang yang bertajrid ketika ia sudah melakukan kesyukuran dengan melakukan upaya terbaik, belajar, pada saat yang sama ia bertaslim kepada Allah bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah, adalah pengaturan Allah, ada maunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap taslim. Ini yang diajarkan, yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, bahwa satu sisi setiap hari kita bersyukur dengan syukur yang terbaik, dan pada saat yang sama kita sangat meyakini bahwa semua apa yang terjadi ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ada dalam janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau menikah. Oke, ada orang menikah. Bang Dedi sudah menikah atau belum? Belum, Pak, lagi mau mengusahakan. Oh, belum. Belum ya. Ada orang berikhtiar untuk bertaruh, mencari jodoh ya. Kirim CV ke temennya ya kan, masuk ke biro jodoh, masuk ke pengajian, dan kerangka kira-kira kayaknya ada nih jodoh saya di sana. Itu proses ikhtiar. Dia cari kriterianya, dia cari tipikal seperti apa, dia belajar psikologi terkait dengan karakter manusia. Itu semua proses ikhtiar berdasarkan ilmu-ilmu yang ada, dan itu merupakan ramuan dari manusia meneliti hukum sebab akibat yang terjadi. Namun Bang Dedi tidak pernah tahu sebenarnya jodoh saya disimpan di mana itu. Adanya di mana? Di Indonesia kah? Di Bremen kah? Di Italia kah? Atau
Di Indonesia bagian mana? Di Jakarta, di Jawa, di Padang, nggak tahu tuh. Yang dilakukan oleh Bang Dedi adalah menyempurnakan ikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik. Berikutnya setelah sempurna ikhtiar itu pada yang sama, berdoa kepada Allah sebagai bentuk kepasrahan. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Nah, itu yang terjadi. Bahkan ada juga orang yang sudah tunangan, sudah lamaran, ternyata tidak jadi menikah. Orang yang tidak siap untuk memasrahkan semuanya kepada Allah, bisa jadi kecewa, bisa jadi stres, nauzubillah bisa jadi menjadi gila gara-gara satu peristiwa yang sebentar lagi terjadi yang ia harapkan ternyata nggak terjadi. Nggak sesuai harapannya, nggak sesuai keinginannya. Nah, disinilah letak bagaimana keutamaan orang-orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia menyempurnakan ikhtiar sebagai rasa syukurnya terhadap nikmat Allah yang diberikan. Kalau ada pertanyaan, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di dunia kan sebuah perjalanan. Sebelumnya kita ada di alam azali, lalu kita ada di alam rahim ibu kita, lalu kita dilahirkan ke dunia, dan kita akan melanjutkan perjalanan ke alam barzah dan ke alam-alam berikutnya. Dan ini perjalanan yang teramat panjang. Dalam Al-Quran senantiasa disampaikan khalidina fiha abada. Perjalanan yang panjang, kekal, udah panjang, kekal abadi lagi. Dan di dunia ini kita punya jatah waktu tertentu, 40 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kematian di masa pandemi ini begitu dekat. Sudah lebih dari 5 orang yang berteman dengan saya di Jakarta ini meninggal. Ada yang usianya 30-an, ada yang usianya 40-an, ada yang usianya 50 tahunan. Kematian begitu dekat dan mereka mengakhiri perjalanannya di dunia. Sebabnya sebab akibatnya di masa pandemi terkena COVID-19, tetapi kematian pasti mendatangi setiap orang. Nah, ada pertanyaan, apa yang utama dalam perjalanan? Nah, kalau Bang Dedi tanya, apa yang paling utama yang kita perhatikan dalam suatu perjalanan? Menurut Bang Dedi apa? Atau ada sahabat yang lain di sini yang mau memberikan opininya? Kira-kira Bang Dedi? Tadi kalau pertanyaan Pak Ustadz, apa tujuan utama dalam perjalanan ya Pak Ustadz ya? Apa yang paling utama yang perlu diperhatikan dalam perjalanan? Dalam suatu perjalanan. Oh, perjalanannya bebas ya Pak Ustadz ya? Bebas. Bang Dedi misalnya dari Jakarta ke Bremen. Saya pesawat. Apa yang paling utama? Kalau mungkin yang paling utama itu kalau bagi saya dokumen-dokumen penting sih Pak. Ya, paspor, visa. Dokumen-dokumen penting. Iya. Terus setelah itu mungkin yang paling utama. Dari teman-teman yang lain ini ada di sini bekal. Nah, ada yang menyampaikan bekal. Yang paling utama tujuannya mau kemana dulu? Oke, dari Bang Rifki tujuannya, bekalnya, Bang Rifki tadi dokumen-dokumennya. Saya kalau Bang Dedi pergi ke Indonesia di Jakarta naik pesawat, tahu jalannya kata Bang Wijaya, tahu jalannya, sudah tahu jalannya, masuk ke bandara, sudah bawa bekalnya, tujuannya ke Jakarta, naik pesawat. Di dalam pesawat ada pengumuman dari pilot. Para penumpang sekalian, saya pilot pesawat Garuda Indonesia menuju Jakarta, Kapten Hari Sanusi. Untuk ini saya informasikan bahwa perjalanan ini menempuh waktu, katakanlah 20 jam misalkan. Namun sebagai pilot saya
belum bisa memastikan keselamatan take off dan juga landing di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kira-kira kalau ada pengumuman seperti itu gimana tuh? Ada pengumuman seperti itu gimana Bang Dedi? Kalau saya pasrah kepada pilot, Pak, selain sama Allah. Pasrah ya. Karena nggak bisa bawa pesawat, Pak. Jadi orang tuh bekal sudah ada, tujuan sudah jelas ke Jakarta ya, niatnya sudah, oh ingin ketemu dengan keluarga, udah lama nggak pulang. Tapi di dalam pesawat itu dalam satu perjalanan, kaptennya mengatakan seperti itu, saya tidak menjamin bahwa pesawat kita akan bisa take off dengan selamat dan juga landing dengan selamat. Itu langsung otomatis tuh bekalnya buyar tuh, tujuannya waduh nggak karuan tuh, nggak bisa tidur tuh dalam pesawat tuh, nggak bisa tidur. Ini kira-kira gimana ya di pesawat. Orang pasti akan bertanya-tanya. Ternyata sahabat semua, ketika saya tafakuri apa yang paling penting dalam perjalanan, ternyata satu kata yang penting dalam perjalanan itu, ya, menurut pandangan saya nih, yang paling penting adalah selamat. Yang paling penting adalah keselamatan. Saya baca di satu media, waktu itu Republika ya, ketika Pak Ignas Johan itu Menteri Perhubungan ditanya ketika diangkat jadi Direktur PT Kereta Api. Dia ditanya oleh wartawan, Pak, apa visi Bapak ketika menjadi Direktur Utama PT Kereta Api? Pak Ignatius Johan itu menyampaikan, dan ini yang saya sebelum beliau menyampaikan begini, bahwa ini kan sarana transportasi, mengantarkan orang dari satu titik ke titik lain. Dalam suatu perjalanan pakai kereta. Maka beliau mengatakan, misi saya yang paling utama adalah memastikan bahwa semua perjalanan penumpang melalui kereta api ini, dengan kereta api ini, semuanya ada dalam keselamatan. Safety first. Dan inilah yang kadang orang lupa, Bang Dedi. Dan sahabat-sahabat semua. Kadang orang lupa bahwa hidup kita di dunia ini perjalanan loh. Maka Rasulullah mengatakan, kun bid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, lewat sebentar, sementara. Yang paling penting selamat. Kalaupun ngambil bekal yang secukupnya dan menyelamatkan. Jadi perhatikan dulu bekalnya, selamat dulu, baru yang lainnya. Tujuannya oke, bekalnya oke, yang lainnya oke, niatnya oke. Yang perlu dipastikan selama perjalanan itu, ketika kita ingin sampai ke tujuan dan membawa bekal, adalah keselamatan. Dan saya memuji Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, bahwa agama kita itu dinamakan Islam, yang artinya keselamatan plus kedamaian. Kaum muslimin, kita bertemu dengan orang tua kita, ketemu dengan teman kita, yang pertama kali ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu. Jadi yang paling penting itu selamat. Saya selamat, Anda selamat. Ketika sudah selamat, kita hidup dalam kasih sayang, rahmat Allah. Enak, nyaman, berkasih sayang satu sama lain, berlaku lemah lembut, berkata baik, saling menolong. Wah, udah nyaman banget ketika punya komunitas seperti itu. Wabarakatuh, dan Anda dan saya hidup untuk menambah-nambah kebaikan kita bersama. Mengumpul-ngumpulkan kebaikan kita bersama. Saling membaikkan keadaan apapun yang terjadi selama hidup di dunia ini. Dan itulah pesan yang disampaikan oleh setiap muslim kepada muslim yang lain, juga kepada seluruh umat manusia. Pesan keselamatan, pesan kedamaian.
Siapapun yang berumah tangga, aduh enak kan rumah tangga itu nggak cekcok, nggak konflik, nggak saling nuntut, bisa saling memaafkan, saling membantu, saling menghadirkan kebaikan masing-masing. Ini kan membuat rumah tangga itu jadi rumah tangga yang menyelamatkan. Coba kalau konflik dengan anak, aduh pusing, konflik dengan suami, istri, waduh nggak nyaman, tidur sekamar, sekasur, nggak nyaman langsung ketika tidak ada situasi yang menyelamatkan mereka berdua dalam satu hubungan rumah tangga. Bang Deddy dan sahabat semua, perhatikan zikir setelah sholat. Ini zikir yang nikmat sekali kita baca. Allahumma antas wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini zikir yang dibaca setiap kali sholat. Kalau kita renungi nikmat banget. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan kedamaian. Wa minkas salam, Engkaulah, dari Engkaulah kedamaian keselamatan itu berasal. Dan juga kami akan kembali kepada kedamaian dan keselamatan. Duhai Allah, jadikan hidup kami, kehidupan kami, kehidupan yang damai, yang selamat. Dan masukkan kami ke dalam surga, negeri yang damai dan selamat. Masya Allah. Maka di surga itu senantiasa diabadikan dalam Al-Quran tempat yang tidak ada kata-kata kotor di sana. Jauh dari kata-kata kotor, semuanya indah, wangi, semuanya bertelekan di dalam dipan-dipan yang begitu indah dan sebagainya. Itu suasana yang damai banget. Maka dalam Al-Quran Allah SWT menyampaikan inna dina indallahil Islam. Tidak ada din di sisi kecuali dinul Islam. Agama yang menghadirkan kedamaian dan keselamatan. Bahkan dalam ayat yang lain dengan tegas menyampaikan wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari ad-din, sistem hidup, agama selain Islam, maka dia tertolak. Dan di negeri akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi saya ingin mengambil inspirasi dari pasal kedua dari Al-Hikam ini terkait dengan bahwa Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa posisi kedudukan tertinggi adalah mereka yang menjadikan taslim, kepasrahan itu sebagai cara mereka mengelola hidup mereka. Jadi daripada kedamaian, keselamatan ini terganggu, lebih baik saya mengalah. Mengalah agar menjaga kedamaian ini. Kemarin seringkali saya ketemu dengan orang-orang yang berkonflik. 2 hari yang lalu ada seorang ibu yang bercerita bahwa ibunya itu oleh neneknya diberikan warisan. Sebenarnya bukan warisan ketika saya tanya itu, jadi ketika neneknya masih hidup dikasih hadiah. Karena kalau masih hidup namanya bukan warisan. Hanya ibu ini mengatakan, ini warisan. Padahal bukan, ini hadiah kepada anaknya. Sebidang tanah yang di atasnya ada rumah. Dan ketika beberapa tahun menjelang kematian ibunya itu, diambil lagi, hadiahnya diambil lagi dari itu hubungan ibu dan anak. Nggak tahu diambil lagi, terus akhirnya sampai meninggal dunia, dan akhirnya berpersepsi bahwa itu sebagian adalah milik dari ibunya, sampai akhirnya dijual oleh saudaranya, hanya timbullah satu konflik keluarga. Dan akhirnya si ibu ini dan anak-anaknya memilih untuk menghapuskan, mencari jalan damai, tidak menuntut, tidak ke pengacara. Kenapa? Karena menjaga kedamaian, hubungan kekerabatan di antara mereka. Dibanding harus berkonflik.
Dan ini adalah kesadaran bagi orang memilih jalan damai. Jalan damai dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maka oleh karena itu dalam perjalanan ini kita ingin selamat, maka salah satu juga yang perlu diisi dalam kehidupan kita ada 3 pikiran bahwa kita ini jangan pernah lupa kita berasal dari mana. Dan ini tiga pikiran ini adalah pertanyaan setiap manusia yang hidup di dunia. Saya membaca begitu banyak buku tentang apa sebab orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang yang beragama selain Islam, itu masuk Islam. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumpulkanlah cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang yang kenapa mereka masuk Islam. Dan ketika saya sarikan dari statement mereka, ternyata mereka menemukan jawaban yang pasti, perkataan mereka itu jawaban yang jelas terkait saya itu hidup dari mana? Dari mana asal hidup itu? Saya harus ngapain di dunia ini? Dan saya nanti akan kemana? Jadi 3 pertanyaan inilah yang mereka dapatkan ketika membaca Al-Quran. Mereka baca sendiri, beli di toko, ada yang diskusi, akhirnya mereka menemukan, oh ternyata hanya dalam sistem hidup Islam, mereka baca kitab sucinya dan mereka menemukan jawaban dari 3 pertanyaan mendasar terkait dengan perjalanan hidup mereka. Dari mana, di sini mau ngapain, setelahnya mau ngapain, kemana. Dan berikutnya, setelah mereka mendapatkan 3 jawaban ini, yang mereka sampaikan adalah bahwa ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tahu betul apa yang harus saya lakukan di dunia ini. Dan itu jelas disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa hidup ini untuk mengabdi, memastikan selamat dan diisi dengan pengabdian. Apapun adalah ibadah. Bekerja ibadah, nemenin istri belanja ibadah, bercanda dengan anak ibadah, makan minum ibadah, bahkan pergi ke WC pun ibadah, berpakaian ibadah, bekerja meneliti adalah ibadah. Dalam konsep Islam itu menempatkan bahwa segala sesuatu itu adalah devotion, sebuah pengabdian kepada Allah, sehingga setiap manusia itu betul-betul punya hubungan yang sangat privat, hubungan yang sangat akrab, hubungan yang mesra antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan pengabdian. Dan justru bagi para mu'alaf ini, mereka merasakan justru ketika mereka punya kata ini, pengabdian, pada saat yang sama mereka merasakan ketenangan dalam hidup. Karena sebagian besar ketika saya baca itu, ada orang yang hidupnya dari kecil, remaja, sampai dewasa, kuliah, dia mencari popularitas. Dia akhirnya stres. Kenapa? Ketika dia dapatkan popularitas itu, dia nggak dapatkan kedamaian. Dia nggak dapatkan ketenangan. Ada juga saya baca mu'alaf itu, mereka dapatkan hidupnya penuh dengan kegetiran. Penuh dengan punya bapak yang kasar, alkoholik, punya ibu yang juga punya kata-kata yang kasar, sehingga dia merasakan hidup ini untuk apa? Sampai akhirnya ketemu dengan Islam, dia menamakan, oh ini bagian dari kehidupan saya, dan saya tahu dari mana, mau ngapain, kemana, apa yang saya lakukan di dunia ini, bagaimana cara melakukannya, sehingga ia bisa betul-betul menerima kehidupan yang pernah ia alami. Dan memilih untuk kehidupan yang lebih damai, lebih tenang setelah itu.
Dan begitu banyak cerita, ada seorang sipir di penjara Amerika yang akhirnya masuk Islam karena melihat ada seorang narapidana yang dia disiksa luar biasa. Tapi dia tenang-tenang aja tuh. Senyum, tenang-tenang aja. Akhirnya, kok ini orang ini nggak stres ya? Orang ini nggak stres, nggak seperti napi-napi yang pernah saya lihat. Mereka para gangster, mereka para penjahat, ketika mereka mengalami hal seperti itu di sel penjara, itu langsung melempem mentalnya. Tapi orang ini kok nyaman, enak, damai. Sampai suatu saat dia tanya, apa sebabnya Anda bisa tahan di penjara yang super ketat ini? Dia menyampaikan, ada satu hal yang membuat saya tahan. Tahu? Anda ingin tahu? Iya. Kalau begitu, saya minta satu syarat. Apa syaratnya? Tolong bawakan kepada saya Al-Quran. Akhirnya dibawain Al-Quran, dan inilah sebab saya bisa mengambil setiap keputusan yang baik dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada saya. Dan akhirnya sipir itu masuk Islam, pergi ke Mekah, pergi haji, dan dia merasakan kehidupan yang luar biasa berubah setelah mengenal Islam. Jadi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang-orang yang punya kepasrahan, surrender. Sehingga di dalam dirinya dia punya semangat, punya kebaikan-kebaikan yang mengeluap setiap hari karena dia ingin memberikan kebaikan, memberikan kedamaian, keselamatan untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekelilingnya. Baik. Dalam Al-Quran itu senantiasa ditanya satu kalimat, fa'aina tadhabun, mau pergi kemana? Ini kan kalimat yang sangat populer dan sudah ribuan kali boleh jadi Bang Deddy dan sahabat semua ditanya sama orang. Bang Deddy, mau pergi kemana? Where are you going? Selalu ditanya itu kan. Semua nanya, where are you going? Ini dalam Al-Quran diabadikan menjadi satu ayat pertanyaan. Fa'aina tadhabun. Kamu mau pergi kemana? Bang Deddy kalau ditanya kamu mau pergi kemana, jawabannya apa coba? Jawaban Al-Quran pernah tahu? Jawabannya apa? Ke surga, Pak. Ke surga ya. Jawaban Al-Quran menarik. Di ayat yang lain, Nabiullah Ibrahim menyampaikan, Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku ini pergi menuju Robku. Apa itu Rob? Robbi itu dalam bahasa Arab artinya, dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan, dialah Allah yang memelihara, dia Allah yang memberikan rizki, dialah Allah yang memberikan kehidupan, dialah Allah memberikan ilmu. Jadi Rob itu semua anugerah dari Tuhan agar manusia itu terpelihara, terjaga hidupnya. Itu namanya Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku ini pergi menuju Robku, sayahdin, dan pasti Tuhanku itu akan memberikan aku petunjuk. Kalau aku dalam kesempitan, pasti Tuhanku akan memberikan kelapangan. Kalau aku dalam kesulitan, pasti Tuhanku akan memberikan kedamaian. Kalau aku ingin cari jalan keluar, Tuhanku pasti akan memberikannya. Kalau aku lapar, Allah pasti akan memberikan aku makanan supaya aku kenyang. Kalau aku sakit, pasti Allah akan memberikan kesembuhan bagiku. Jadi, kalau ada pertanyaan kepada Bang Deddy dan sahabat semua, mau pergi kemana? Dalam hati, jawablah. Saya ini pergi menuju Tuhan saya, dan saya pasti akan dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keren banget itu. Masya Allah itu. Jadi kalau ditanya, Bang Deddy sebenarnya mau pergi ke kampus yang 30 menit dari Bremen itu, gitu. Mau pergi mana? Saya mau kuliah ke kampus. Padahal dalam hati Bang Deddy mengatakan, saya menuju Tuhan saya. Saya sedang melayani Tuhan saya sedang mengabdi kepada Allah. Saat ini pengabdian saya dengan belajar. Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada saya ketika saya belajar. Allah akan cerdaskan akal pikiran saya. Allah akan temukan dengan teman-teman baik, dengan dosen baik, dengan profesor yang baik. Niat saya berbuat baik, Allah pasti jaga saya.
Mau pergi kemana, Bu? Oh, mau pergi ke mall. Mau beli apa? Saya mau beli perbekalan buat musim dingin. Padahal dalam hati mengatakan, saya sekarang berperan, saya sedang menuju Allah yang akan memberikan hidayah kepada saya. Keberperanan di dunianya, saya belanja, beli perlengkapan dapur, perlengkapan rumah tangga, itu zohirnya. Tetapi sesungguhnya yang terjadi, saya sedang menuju Rob saya. Hidup kita itu makin lama makin dekat kepada kematian kita. Makin berakhir perjalanan kita di dunia. Yang penting selamat, yang penting damai, diisi dengan pengabdian kepada Allah, dan Allah pasti membersamai saya dimanapun saya berada. Maka saya senantiasa pergi menuju Allah setiap hari, setiap saat, dan Allah pasti akan berikan petunjuk kepada saya. Kadang dikasih kesempitan, kadang dikasih kelapangan, kadang dikasih sehat, kadang dikasih sakit, kadang dimarahin orang, kadang disenyumin orang, kadang mengalami kesulitan, kadang mengalami kemudahan. Begitu banyak cerita, episode yang kita alami dalam hidup ini, tetapi orang yang diberkahi oleh Subhanahu wa taala tadi mengenal struktur tadi, hidup perjalanan, perjalanan untuk selamat, isinya mengabdi, lalu sebelumnya sudah jelas, apa yang dilakukan jelas, juga setelahnya jelas, ketika ditanya mau pergi kemana, saya sedang pergi menuju Tuhan saya dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada saya. Ketika orang punya konstruksi pikiran seperti ini, ketika orang sudah punya mindset seperti ini, punya keyakinan seperti ini, niscaya dia akan hidup tenang. Niscaya dia akan hidup damai. Niscaya orientasinya, pekerjaannya, pikirannya, sikapnya mesti akan menenangkan dan mendamaikan. Nah, ini inspirasi dari pasal yang kedua. Baik. Dan orang seperti ini, kalau sudah pada posisi taslim, dia senantiasa siap pada kondisi yang memang takdirnya harus mati. Makanya setiap Jumat, Bang Deddy dan sahabat semua pasti akan mendengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kalau kita maknai lebih dalam, jangan engkau mati kecuali hatimu berpasrah kepada Allah terhadap kehidupan sekaligus kematianmu. Jadi meninggal dengan tenang, meninggal dengan damai. Kalau orang barat mengatakan rest in peace, kan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya saya berasal dari Allah. Lihat, ini konstruksinya Masya Allah luar. Saya berasal dari Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Dan kita sedang melakukan perjalanan dari dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalaupun kita mengalami kegalauan, musibah, fitnah, apapun itu yang tidak nyaman, tidak mengenakan, maka zikirnya adalah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua ujian kepada saya, bagaimana saya menyikapi apapun yang terjadi, tetapi yakinlah semuanya berasal dari Allah, dan yakinlah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan sebelum kita lanjutkan. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan ke Ustadz?
Mungkin belum ada Ustadz. Baik. Mungkin nanti di sesi tanya jawab baru mungkin ada Ustadz. Siap. Insya Allah 27 menit lagi di Jakarta azan maghrib. Ya. Baik, kita lanjutkan, belum ada pertanyaan. Kita masuk ke pasal yang ke-3. Setelah tadi kita membahas tentang taslim dan juga syukur kepada Allah. Yang ketiga, Syekh Ibn Athaillah ini menyampaikan satu kalimat. Sawabiqul himam la tahriku aswar al-aqdar. Kekuatan, semangat, di dalamnya ada azam. Kekuatan semangat ada azam, ada cita-cita, ada ikhtiar, usaha, tekad, dan lain sebagainya. Tidak memecahkan benteng takdir. Jadi apapun yang kita lakukan ini ada dalam garis takdir yang Allah tetapkan pada diri kita. Maka dalam pasal ini, Syekh Ibn Athaillah menyampaikan kepada kita, setelah kamu bersyukur dengan melakukan upaya terbaik dalam hidupmu, dan juga berpasrah kepada Allah dalam kehidupanmu, yang ketiga beliau memasukkan, pahamilah, yakinilah, berimanlah kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Kekuatan semangat, azam, tekad, cita-cita, ikhtiar, keringat yang luar biasa, banting-banting tulang, kan? Itu tidak memecahkan benteng takdir. Oke. Di sini Syekh Ibn Athaillah menyampaikan bahwa yang maha kuasa itu Allah. Maka kalau kita berzikir ba'da sholat, salah satu zikirnya adalah Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dialah Allah yang mengangkat seseorang untuk berkuasa. Dialah Allah yang menjatuhkan orang dari kekuasaannya. Dialah Allah yang memuliakan seseorang. Dialah Allah yang menghinakan seseorang. Di tangan Allah lah segenap kebaikan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang memasukkan siang kepada malam. Dialah Allah menciptakan musim semi, musim gugur, musim panas, musim salju. Dialah Allah yang memperkalikan musim kemarau dan musim dingin. Tidak ada yang mampu mengubah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaannya yang tiada terhingga. Jadi ini zikir yang dibaca ba'da salat untuk mengingatkan kita bahwa dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika kita melakukan semangat yang luar biasa, dan pada saat kita melakukan hal yang luar biasa itu, dengan semangat itu, dengan tekad itu, kita menemukan benteng yang kokoh, kita menemukan jalan yang stuck, ya. Maka kembalikanlah kepada kekuatan takdir Allah. Jangan menyerah, jangan putus asa. Sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Nah, dari sini kita perlu mengenal apa itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sini kita akan masuk ke membahas tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tampilkan baik. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar itu
Saya nukilkan dari Buya Hamka, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, cahaya di kuburnya. Qada itu aturan, qadar itu ukuran. Jadi segala sesuatu di dunia ini punya aturannya, punya ukurannya. Maka orang disebut expert, ya, orang sebut ahli karena dia orang yang paling mengerti aturan dalam hal tersebut. Dia paling mengetahui ukuran dalam hal tersebut. Ada orang ahli oceanografi misalkan, ahli ilmu kelautan. Makin tinggi S1-nya ilmu kelautan, S2-nya makin tajam lagi, S3-nya makin tajam lagi. Dia adalah orang yang paling memahami expertise di bidang mengetahui aturan dan ukuran yang terjadi di laut. Ada orang paham apa yang terjadi di binatang, ada orang yang paham terkait dengan perekonomian, ada orang paham terkait dengan siklus keuangan dan sebagainya. Qada itu adalah aturan dan ukuran, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu memiliki aturan-aturannya, memiliki ukuran-ukurannya. Nah, itu. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Bang Dedi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takdir itu ada 4 rukunnya. Takdir itu ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua al-khalqu, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-kitabah. Al-ilmu artinya bahwa takdir itu ada ilmunya, ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sehingga itu bisa dipelajari. Ini akan melahirkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Bang Dedi sekarang belajar jurusan apa, Bang Dedi? Saya jurusan bisnis, Pak. Wah, ilmu bisnis. Jadi sudah tahu pakemnya nih bisnisnya. Gimana mulainya, gimana bisnis akan berkembang, gimana kalau mau bangkrut dan sebagainya. Makin expert di bisnis itu. Dan tidak semua orang paham bagaimana membangun bisnis. Takdir itu adalah berbicara ukuran-ukuran dan aturan-aturan dalam bisnis. Nah, contohnya itu. Al-khalqu itu bahwa segala sesuatu itu diciptakan. Creation. Maka setiap hari ada proses penciptaan yang Allah takdirkan kepada setiap makhluknya, kepada manusia. Maka dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Masya Allah. Yang ketiga, rukun takdir itu al-kitabah. Al-kitabah itu artinya semua takdir sudah Allah tuliskan. Kapan dituliskannya? Masya Allah, dituliskannya 50.000 tahun sebelum Allah memulai penciptaan alam semesta ini. Jadi Bang Dedi, bisa dibayangkan urusan Bang Dedi dari bayi sampai meninggal, sampai kelak di mana kejadiannya itu sudah selesai dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum semesta diciptakan dan sebelum Bang Dedi lahir. Jadi Bang Dedi ada di Bremen sekarang ini, itu sudah ada dalam catatan 50.000 tahun sebelum semesta ini diciptakan. Jadi kalau ABG sekarang menyampaikan Wallace, ya, namanya apa? Wallace slow katanya. Don't worry, jangan khawatir. Kalau bahasa Turkinya merekitmis, jangan khawatir, the show must go on. Kenapa? Karena semua takdir itu sesungguhnya sudah ditulis jauh sebelum kita menjalaninya, jauh sebelum kita mengalaminya.
jauh sebelum kita menikmatinya. Itu sudah ada dalam catatan takdir masing-masing orang. Dan yang ketiga yang keempat adalah al-masyiah. Al-masyiah itu kehendak. Nah, disinilah ada kehendak Allah dan ada kehendak manusia. Baik. Ya, contohnya saya mengilustrasikan takdir itu seperti gerak parabola ini. Gerak parabola. Ini pembelajaran saya dan teman-teman ketika SMA, ya, kelas IPA nih. Bang Dedi masih ingat. Ini menunjukkan hukum parabola. Dari sini ada bola yang dilempar, jatuhnya warna kuning, yang jatuhnya di warna hijau, ada jatuhnya di warna pink, ada tak jatuhnya di warna biru. Loh, ini beda-beda jatuhnya. Kenapa beda? Karena ada rumusnya. Ada hukum dan aturannya, ada kode dan kodarnya. Kalau yang dengan kecepatan awal yang sama, yang kuning dilemparkan dengan kekuatan yang sama, kecepatan yang sama 15 derajat, maka jatuhnya di sini. Kalau yang hijau jatuhnya di sini. Kalau yang biru jatuhnya di sini. Kalau yang pink jatuhnya di sebelah sini. Jadi jatuhnya mereka ini bisa diketahui secara presisi, secara eksak oleh ilmu pengetahuan. Dan inilah disebut dengan kodo dan kodar. Jatuh di sini ada dalam kodo kodar Allah, jatuh di sini ada dalam kodo kodar Allah, jatuh di sini pun ada dalam kodo kodar Allah. Tinggal setiap manusia mau mencari takdir, ikhtiar takdir yang mana? Yang warna kuning, yang warna hijau, yang warna pink, atau yang warna biru. Yang terjauh, yang warna biru. Ada ukuran dan aturannya. Oke. Itu yang bisa kita pahami. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat Quran yang menyampaikan terkait dengan qada dan qadar Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran-ukurannya. Faqaddarahu taqdira. Tidak hanya itu, kami menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya, detail, presisi. Masya Allah, Masya Allah. Jantung berdetak, presisi. Darah mengalir, presisi. Bang Dedi makan, ngambil, masukin ke mulut, digunyah, ditelan, itu banyak sekali SOP yang terjadi, betul nggak? Perintah dari otak ke tangan, tangan diangkat, terus dimasukin, dikunyah, itu SOP-nya luar biasa itu. Dan itu berjalan secara sempurna setiap hari. Kita berjalan, kita bersin, kita bangun, kita lari, kita loncat, Masya Allah. Itu semua adalah keajaiban penciptaan Allah kepada kita. Hanya manusia itu kadang tidak bersyukur, menganggap itu sesuatu yang rutin. Jadi mereka menganggap makan itu rutin aja. Makan, habis makan, kenyang, beberapa jam kemudian pergi ke belakang. Padahal dalam proses makan itu begitu banyak keajaiban yang terjadi. Begitu banyak enzim yang terlibat dalam proses makan-memakan itu. Tapi manusia kadang tadi tidak bersyukur, bahkan tidak mentafakurinya. Wa inna min syai'in illa indahu bimiqdar. Tidak ada segala sesuatu pun kecuali kami menurunkan aturan-aturannya.
Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kullu syai' biqadr. Segala sesuatu telah ditakdirkan. Sampai kelemahan dan kepintaran. Sampai kuat dan capek. Itu ada takdirnya. Detail sekali. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui atas segala sesuatu. Jadi setiap kejadian apapun, sekecil apapun, daun yang jatuh di malam hari, di tengah hutan yang gelap, di tengah cuaca sedang hujan lebat, petir saling menyambar satu terus menerus, Allah tahu di mana daun itu jatuh. Allah mengetahui dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala biji manakah yang tumbuh lebih dulu keluar dari tanah. Allah tahu kapan segala sesuatu berbuah, berbunga. Semuanya ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui biji yang basah, biji yang kering di dalam tanah itu disampaikan di dalam Al-Qur'an. Di surat, kita lihat di screen, surat Al-An'am ayat 59. Pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, tidak juga sesuatu yang basah atau kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Masya Allah. Di surat Yasin, wa kulla syai' ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Semuanya sudah tercatat, semuanya ada dalam Allah, semuanya sudah tercipta. Inna awala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, al-qalam. Lalu Allah berfirman, uktub, tulislah, madza aktub, apa yang aku harus tulis ya Rabbi. Allah berfirman, uktub maqadirus samawati wal ardh. Tulis takdir semua yang ada di langit-langit bumi sampai hari kiamat. Pena menulis sampai selesai. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Masya Allah. Ini hadisnya terkait dengan qada dan qadar Allah. Allah telah menulis seluruh takdir, seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Baik. Kita berhenti sampai sini dulu, Bang. Jadi, insya Allah 8 menit lagi menuju waktu maghrib di Jakarta. Berapa menit lagi Pak Ustadz? Kalau 8 menit lagi, insya Allah. 8 menit. Baik, mungkin kita sesi tanya jawabnya tidak diadakan dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh. Silakan, boleh bertanya 1-2 pertanyaan mungkin bisa. 1-2 pertanyaan boleh mungkin. Baik Pak, mungkin saya ada pertanyaan Pak tentang takdir. Takdir itu kan tadi kalau Bapak bilang udah ditentukan dari 500.000 tahun yang lalu ya Pak, sebelum bumi ini diciptakan. Tapi apakah ada takdir yang ditentukan oleh manusia itu sendiri Pak? Yang terakhir tadi al-masyiah. Takdir itu ada kehendak. Kehendak di sini adalah ada Allah memberikan kepada kita sedikit saja
kebebasan untuk memiliki kemauan, kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Dan itu pilihan yang ada pada setiap manusia. Dan itulah kekhasan yang Allah berikan kepada makhluk terbaik yang namanya manusia. Malaikat tidak punya pilihan bebas. Iblis tidak memiliki pilihan bebas. Manusia dan jin diberikan pilihan. Al-masyiah. Dan karena kita ketika memilih sesuatu itu punya potensi menjadi baik atau menjadi buruk, maka Allah memberikan pahala karena keputusan menjadi baik. Kenapa? Karena kita punya tantangan. Ada hawa nafsu, ada setan, ada iblis yang menggoda kita supaya keluar dari jalan keselamatan. Keluar dari jalan yang lurus. Maka ketika kita berkemauan, berkehendak untuk menjadi baik, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, Allah memberikan ajrun namanya, pahala. Memberikan fadilah, keutamaan. Memberikan tambahan nikmat kepada kita. Jadi, kita berikhtiar memilih takdir terbaik buat kita. Seperti itu Bang Deddy. Oh, baik Pak Ustadz, alhamdulillah mengerti. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu sekalian kepada Pak Ustadz. Baik, dipersilakan. Saya Pak, tanya Pak. Ya, silakan Ibu. Langsung aja ya, enggak Bapak? Tadi saya tertarik sekali bahwa Bapak tadi menjelaskan tentang keselamatan. Yang saya pahami selama ini kan sebetulnya yang saya pahami keselamatan itu adalah bagian dari tujuan. Tapi ternyata setelah mendapat penjelasan dari Bapak tadi bahwa keselamatan itu adalah proses yang mesti kita usahakan saat ini hingga menjadi tujuan, hingga sampai ke tujuannya tadi. Dan tadi Bapak menyebutkan bahwa sebetulnya bekal adalah bukan hal yang penting seberapa banyak, tapi bekal itu adalah bekal yang mana yang menyelamatkan. Kira-kira untuk selama proses perjalanan manusia ini yang saya pribadi tidak sudah di usia yang begini ini, yang tinggal beberapa tahun ke depan lah. Tentu saja kan adalah hal yang wajar kalau saya kemudian menyiasati bagaimana kami mendapatkan bekal yang menyelamatkan di saat ini dan tentu sampai di akhirnya nanti. Kira-kira bekal bagian yang manakah Pak yang kemudian bisa menyelamatkan kita itu? Baik. Terima kasih Ibu Pujianto ya. Baik. Jadi tiap hari kita nafas, kita berpikir, kita bersikap, semuanya mesti selamat. Itu dalam proses perjalanan kita. Bekal dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan ini menarik Ibu, bahwa tidak ada wasiat yang paling sering Rasulullah SAW sampaikan dan diikuti oleh para sahabat kepada orang lain kecuali wasiat takwa. Kalau ada orang pergi berdagang, bertakwalah kepada Allah. Kalau ada orang pergi berperang, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi dalam hadis dikatakan at-taqwa ra'su kullu khair. Takwa itu kumpulan semua kebaikan. Takwa itu artinya, Ibu Pujianto, takwa itu artinya kita hidup hati-hati. Kita hidup waspada. Kita hidup senantiasa sadar. Karena manusia seringkali kehilangan kesadarannya. Saya baca satu literatur, riset dari seorang dokter terkait dengan kesadaran. Dan dari hasil riset itu menunjukkan bahwa 85% manusia ada
dalam ketidaksadaran. Dan ini masalah utama yang terjadi pada setiap manusia. Nah, ketika saya menangani konsultasi, ternyata akibatnya, sebabnya adalah mereka tidak sadar dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Sehingga masalah itu timbul kepada mereka. Maka takwalah menjadi bekal utama yang mesti kita upayakan. Kalau manusia itu berpikir bekal itu mesti banyak, enggak. Contoh misalkan, di zaman IT Jannati seperti ini, apakah Bang Dedi harus mengetahui semua ilmu? Enggak kan? Apakah harus mencari semua berita? Semua berita dibaca, diteliti, di ini? Enggak juga. Apakah semuanya harus dimiliki? Enggak. Yang dibutuhkan oleh kita adalah bekal ketakwaan untuk pandai memilah dalam kesadaran kita untuk menjadi selamat, mana yang paling penting buat kehidupan kita. Contoh paling sederhana, banyak para ibu atau laki-laki yang mengkoleksi sesuatu dan koleksinya itu nggak dipakai sampai sekarang. Ada orang yang ngumpulkan brosur kartu undangan pernikahan, nggak dipakai. Banyak orang yang ngumpulin baju di lemarinya, banyak yang nggak kepake, diingat aja enggak. Disimpan. Ada orang yang ngumpulin misalkan sabun dari hotel, dikumpul-kumpul, dipajang-pajang, dia nggak pakai, dia nggak lihat, sering ia lupakan, tapi dia simpen. Jadi begitu banyak inefisiensi yang terjadi dalam hidup seseorang karena ngumpul-ngumpulin sesuatu yang ia anggap penting, padahal ketika ditisik, ya Allah, itu rumah saya nyimpan ini, nyimpan itu, padahal tidak dimanfaatkan. Coba perhatikan Bang Dedi, kira-kira ada nggak di rumah kita sepatu, ada ngumpulin Korea, ada ngumpulin baju SMA, ada yang ngumpulin apalah itu, ada yang ngumpulin pin kepanitiaan, ada yang ngumpulin mengkoleksi ini, padahal kalau direnung-renung, ini buat apa ya? Dan ini contoh ketidaksadaran manusia dengan perilakunya sendiri. Bagi orang yang bertakwa, dia pandai memilah dengan kesadarannya untuk selamat apa yang paling dibutuhkan saat ini. Ada orang punya rumah 10, badannya cuma 170 cm. Rumahnya 10, kamarnya banyak di mana-mana. Tapi nggak dipakai itu. Ada orang punya sepeda, di Jakarta punya sepeda, di Bremen punya sepeda. Sepedanya ada 8. Itu jarang dipakai. Tapi itulah manusia. Kadang gagal untuk membawa bekal terbaik buat kehidupan akhiratnya. Maka kita semua, bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih semuanya. Di Jakarta sudah azan. Kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah yang Maha mendengar, Maha lihat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal ikram. Duhai Allah, pemilik nama-nama indah, duhai Allah, sumber keselamatan, berikan kepada kami kehidupan yang selamat, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, ya Allah. Duhai Allah, jadikan kepada kami, ya Allah, kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan ada dalam rahmat kasih sayang-Mu. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Ghafurur Rahim irhamna, Ya Tawwabur Rahim irhamna. Duhai Allah yang Maha Pengampun, rahmati kami. Yang menerima taubat, rahmati kami. Duhai Allah yang Maha Baik, rahmati kami dengan kebaikan-Mu, ya Allah. Duhai Allah yang Maha Mulia, rahmati kami dengan kemuliaan hidup di jalan-Mu, ya Allah.
Ya Ra'ufur Rahim, duhai Allah yang maha penyantun, santuni kami dengan kebaikan-kebaikan yang sempurna di sisimu ya Allah. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikan kepada kami kenikmatan hidup dalam naungan iman, Islam, dan ihsan. Duhai Allah yang maha rahman ya rahim, hidupkan kami dalam keselamatan, dan akhiri hidup kami dalam kedamaian dan keselamatan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, berikan kepada kami keyakinan akan janji dan jaminan-Mu ya Allah. Duhai Allah, jadikan kami ahli syukur atas semua nikmat yang Kau anugerahkan. Dan berikan kepada kami Allah kesabaran atas apapun yang Kau takdirkan kepada kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Dan jadikan kami hamba-hamba yang ridho terhadap semua ketentuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, Bang Dedi dan sahabat semua. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.